pagi, Pak. Pagi mari silakan itu Mas. Oh iya. Mas kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya. Juga Bapak. Nah, kalau kabarnya Masnya baik. Kalau sudah nyaman apa ini? Ya, sudah. Jadi gini, sebelum kita melaksanakan hari ini, mungkin ada beberapa waktu pertama saya beri waktu 15 menit apakah cukup? Saya kira sudah cukup, sudah. Jadi nanti di sini Masa sih? ya. Kau. Jadi nanti di sini belum berangkat nanti naik sepeda atau Tadi sih saya berangkat ke sini naik motor sendiri, Pak. Soalnya kan di rumah itu sudah bapak sama ibu itu kerja, jadi saya sendiri di rumah kalau berangkat ke sekolah. Nah, sebelum kita melakukan sesi ini ada asas, tiga asas pelajaran. Yang pertama ada asas kesukaraan. Jadi makna datang ke sini tidak ada unsur perasaan dari teman-teman Mas satu kelas. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi selama kita melakukan proses ini makna harus terbuka. Dan yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi selama kita menggunakan proses ini pastinya kita akan berjaga kerahasiaan selama proses ini. Terus tadi sebelumnya ada mata pelajaran apa? Tadi setelah pelajaran ini sih, Pak, agama. Makanya saya di sini salah Saya kira sih belum tahu sih, Pak. Mungkin karena saya menyadari diri saya sering membolos ya. Mungkin saya dipanggilnya karena itu. karena bapak itu sudah sering beritahu sama teman-teman karena karena itu bilang si A ini sering bolos pada waktu pelajaran apakah itu Ya, baik ini Mas jadi sama kita pasien ini permasalahan lagi yang pertama ada yang bolos dan selain itu ada permasalahan itu saya kira sih ini sih, Pak. Kenapa saya membolos itu sih, Pak? jadi ini nanti kita mengatakan solusinya bersama. Jadi Mas, kenapa Masnya sering bolos? Apakah di rumah ada pekerjaan kesibukannya? Saya kira kalau di rumah itu saya nggak ada kesibukan lain sih, Pak. Mungkin cuman membantu orang tua aja, kayak mencuci, terus mencuci baju, mencuci piring, menata rumah kayak gitu. Soalnya di rumah itu saya melakukan pekerjaan rumah itu, soalnya bapak sama ibu itu jarang di rumah, dan saya ketika pulang sekolah itu juga nggak pernah ada orang tua di rumah gitu. Semisal kalau beritahu ini Mas, pekerjaannya orang tua itu apa? Kalau pekerjaan bapak itu satpam di pabrik, Mas. Ya, Terus yang kalau ibu itu pekerjaannya di pabrik juga, di pabrik rokok gitu. Jadinya mereka berdua itu jarang di rumah, soalnya bapak kerja dari jam 7 pulangnya mungkin sampai jam 5. Ibu juga sama begitu. Mungkin ibu itu juga sering banget pulang sampai isya, soalnya lembur juga. ini Mas, kalau beritahu rumahnya ini berapa saudara? Saya anak tunggal sih. Wah, tunggal. Iya. Sebelumnya pernah orang tua pernah tahu nggak kalau rumahnya itu punya masalah di sekolah itu punya bolos? Kalau
kan saya ini sudah SMA ya Pak ya, tapi dari SD sampai SMP pun saya aslinya sering membolos gitu Pak, tapi juga pernah dipanggil di guru BK, tapi nggak ketemu solusi dari masalah itu, dan orang tua pun nggak tahu kalau saya itu sering membolos. Jadi saya tahu perasaannya Mas karena Masnya sering membolos ya. Ya, Tapi orang tuanya nggak tahu kalau Masnya itu ya membolos. Kalau semisal nih Mas, kalau umpama orang tuanya Mas tahu kalau Masnya punya permasalahan di sekolah, itu bagaimana Mas? Orang tua menanyakan seperti itu. Kenapa kalau Kenapa kalau misal ya Mas, umpama kalau orang tuanya Masnya tahu kalau Masnya itu sering mempunyai masalah di sekolahan, cuma beberapa masalah, terus bagaimana responnya Mas? kalau selama ini sih belum pernah sih Pak. Mungkin kalau reaksi dari saya sendiri nantinya mungkin bakal menyesal sih, soalnya saya sendiri juga tahu orang tua itu kerja keras untuk saya, kok malah saya membolos gitu. Tapi ini Mas, kalau membolos itu kan pastinya akan mengganggu nilai akademiknya. Iya. Itu misal kalau Masnya tanyain pas waktu selesai pulang sekolah lalu ditanyain, Mas tadi pelajarannya apa, lalu Masnya jawab Gini sih Pak, soalnya kan orang tua saya kan juga jarang di rumah, jadinya rasa kepedulian mereka itu kurang kepada saya. Jadi kayak tanya-tanya kayak hal sepele seperti itu ya, kalau bagi saya itu sepele ya, itu mereka nggak pernah sama sekali Pak. Kalau mungkin tanyanya kalau di rumah udah makan atau belum, udah ini atau belum, gitu aja. Jadi nggak pernah kalau tanya tentang seputar sekolah saya. kalau di rumah itu Masnya punya teman nggak? Ya teman kumpul untuk berbuat itu. Kalau itu sih punya sih Pak, itu teman satu desa saya. Biasanya kalau sepulang sekolah atau habis isya gitu kan, kami kayak sering ngumpul-ngumpul gitu Pak, ngopi di tempat kopian. Itu tempat kopiannya di rumah teman saya gitu Pak. Kalau kumpul itu pas di hari pulang sekolah atau pas ada tugas di pelajaran di sekolah, tugas kelompok, maksudnya ada tugas pelajaran kelompok. Saya itu ngopinya sepulang sekolah Pak. Jadi kalau tugas-tugas sekolah kayak gitu, saya biasanya mengerjakan di sekolah. Jadi kalau diberi tugas sama guru-guru gitu, saya nggak pernah mengerjakannya di rumah. Jadi semisal habis diberi tugas sama guru, sehabis pelajaran itu langsung saya kerjakan Pak. Gitu. Terus gini Mas, selain membolos, apakah ada permasalahan lagi nih Mas? Mungkin alasan saya membolos juga. Oh iya, tadi kan Bapak belum menanyakan alasan membolos itu karena apa ya? Kalau dari saya sendiri sih, emang dari SD sih nggak suka pelajaran PKN sih Pak, sama matematika. Jadinya ketimbang pikiran saya itu kayak ketimbang saya mendalami materi itu tapi saya nggak suka sama pelajaran itu, ya sama aja nggak paham gitu Pak. Maksudnya kalau tidak suka pelajaran PKN sama matematika itu apakah gurunya merasa tidak jelas untuk mengungkapkan untuk memberi pembahasan pada yang seperti itu?
suka mata pelajaran itu. Dan meskipun kata teman-teman saya gurunya itu asik atau penjelasannya jelas banget, itu saya kayak tetap nggak bisa. Jadi kayak tetap nggak suka sama mata pelajaran itu. Jadi bukan karena gurunya gitu. Terus pada saat pelajaran itu masnya itu duduknya selalu di depan atau Kalau itu sih saya biasanya di belakang Pak, soalnya gabung sama teman-teman juga. Soalnya kalau di depan itu kan biasanya kebanyakan kan yang cewek-cewek gitu, saya juga malu. ini mas saya dari awal ya, berarti permasalahannya mas itu karena nggak lulus dan masnya itu sering tidak pernah mengikuti mata pelajaran PKN sama matematika itu. Iya. Dan karena itu guru BK-nya mengetahui masnya kalau masnya itu sering bolos dan wali kelasnya itu memberikan tahu kepada saya. Terus semisal nih mas, langkah apa yang masnya tidak ingin bolos lagi, apakah masnya punya solusi? Sebenarnya sih saya udah mencoba kayak mencoba masuk pas mata pelajaran itu sih Pak, tapi menurut saya kayak kurang worth it gitu. Jadi kayak saya tetap nggak paham, misalnya saya nggak suka mata pelajaran itu gitu. Terus yang kedua ini saya yang bolos itu jadinya nggak mengikuti mata pelajaran itu Pak. Jadi ada dua solusi yang berbeda. Iya. Mas untuk cara masnya biar tidak melakukan kesalahan lagi, bolos. Ya masnya dari kedua itu masnya harus memberikan langkah yang lebih tepat untuk mengikuti pelajaran tentang mata pelajaran apa? Mungkin sih ini sih Pak, saya rasa kan kalau membolos itu kan kayak guru-guru kayak nggak memperdulikan saya gitu loh Pak. Jadinya kayak saya merasa itu guru-guru juga nggak peduli mau saya paham atau enggak gitu. Jadinya mungkin kalau gurunya itu peduli sama saya bisa lebih memahami materi itu Pak. Jadi kayak menjelaskan kepada saya lebih rinci gitu. Tapi kan ada bagi kalau misal masnya tidak mengikuti pasti kan akan mengurangi akademiknya. Yeah. Setelah masnya sesi konseling ini apakah masnya akan mengulangi lagi untuk membolos? Mungkin dari sini, dari sesi konseling ini saya mulai bisa berpikir lagi sih Pak. Mungkin karena saya kasihan sama orang tua juga, karena udah bekerja keras untuk saya, masa saya membolos terus ini. Mungkin setelah sesi konseling ini saya mau coba memaksakan diri saya untuk masuk ke mata pelajaran yang enggak saya suka itu tadi Pak. Itu sangat bagus ya. Ya, setelah masnya sudah melakukan itu nanti apakah job berikutnya lagi akan mengulangi lagi atau tidak mengulangi lagi? Karena dari sesi konseling ini mungkin saya sudah kayak merasa terbantu juga, membuat saya bisa berpikir jernih. Mungkin untuk kedepannya saya nggak akan membolos lagi Pak. Oh iya mas, karena waktu saya sudah ada pertemuan dari teman-teman bapak, apakah sesi proses konseling ini bisa diakhiri mas? Saya rasa sudah bisa diakhiri sih Pak. Nanti saya lihat dari perkembangannya mas ya. Nanti bisa bertemu di minggu depannya. Apakah sudah cukup mas hari ini? Sudah cukup Pak. Mas. Ya.